Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utari Golonda dengan NIM 220130067 dengan nomor urut absen 16. Yang pertama, pendahuluan. Hukum Newton diterapkan pada benda dianggap sebagai partikel dalam evaluasi pergerakan, misalnya panjang benda tidak dihiraukan karena objek yang dihitung dapat dianggap kecil relatif terhadap jarak yang ditempuh. Perubahan bentuk dengan dalam kurung deformasi. Dan rotasi dari suatu objek juga tidak diperhitungkan dalam analisisnya. Maka sebuah planet dapat dianggap sebagai suatu titik atau partikel untuk dianalisis gerakan orbitnya mengelilingi sebuah bintang. Dalam bentuk aslinya, hukum gerak Newton tidaklah cukup untuk menghitung gerakan dari objek yang bisa berubah bentuk. Dalam kurung benda tidak padat. Leonhard Fuller pada tahun 1750 memperkenalkan generalisasi hukum gerak Newton untuk benda padat yang disebut hukum gerak Euler, yang dalam perkembangannya juga dapat digunakan untuk benda tidak padat. Jika setiap benda dapat dipresentasikan sebagai sekumpulan partikel-partikel yang berbeda dan tiap-tiap partikel mengikuti hukum gerak Newton, maka hukum-hukum Euler dapat diturunkan dari hukum-hukum Newton. Hukum Euler dapat dianggap sebagai aksioma dalam menjelaskan gerakan dari benda yang memiliki dimensi. Ketika kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pembahasan. Hukum gerak Newton adalah hukum yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, hukum pertama, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada yang gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan dengan dalam kurung tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Hukum kedua, sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan bersamanya berbanding lurus terhadap V dan berbanding terbalik terhadap M. Bisa juga diartikan resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Yang ketiga, hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi dari 2 benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F kepada benda A. F dan F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi dengan F disebut sebagai aksi dan F adalah reaksinya.
Ketiga, hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karya Filosofi Naturalis Pencipta Matematika, pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Newton menggunakan karyanya untuk menjelaskan dan meneliti gerak dan bermacam-macam benda fisik maupun sistem. Contohnya dalam jilid 3 dari naskah tersebut, Newton menunjukkan bahwa dengan menggabungkan antara hukum gerak dengan hukum gravitasi, hukum ia dapat menjelaskan hukum pergerakan planet milik Kepler. Hukum pertama Newton. Hukum 1. Setiap benda akan mempertambahkan keadaan diam atau bergerak harus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk membawanya. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya dengan dalam kurung jumlah faktor dari semua gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka kecepatan benda tersebut konstan dirumuskan secara matematika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum pertama Newton. Adalah penjelasan kembali dari hukum inersia yang sudah pernah dideskripsikan oleh Galileo. Dalam bukunya, Newton memberikan penghargaan pada Galileo untuk hukum ini. Aristoteles berpendapat bahwa setiap benda memiliki tempat asal di dalam semesta. Benda berarti seperti batu akan berada di atas tanah, dan benda ringan seperti asap berada di atas langit. Berikutnya hukum Newton sudah diverifikasi dengan eksperimen dan pengamatan selama lebih dari 200 tahun, dan hukum ini adalah pendekatan yang sangat baik untuk memperhitungkan dalam skala dan kecepatan yang dialami oleh manusia sehari-hari. Hukum gerak Newton dan hukum gravitasi, hukum dan kalkulus untuk pertama kalinya dapat memfasilitasi penjelasan kuantitatif tentang berbagai fenomena fisik. Ketiga, hukum ini juga merupakan pendekatan yang baik untuk benda-benda makroskopis dalam kondisi sehari-hari. Namun, hukum Newton digabungkan dalam hukum gravitasi, hukum dan elektrodinamika klasik. Tidak tepat untuk digunakan dalam kondisi tertentu, terutama dalam skala yang amat kecil, kecepatan yang sangat tinggi dalam relativitas, khususnya faktor Lorentz, massa diam, dan kecepatan harus diperhitungkan dalam perumusan momentum atau medan gravitasi yang sangat kuat. Itulah penjelasan dari saya tentang materi hukum gerak. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.